Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anomet yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini merupakan video part ke-6, yaitu video terakhir di permasalahan bab barisan dan deret, dimana ini adalah masalah terakhir, yaitu masalah yang melibatkan barisan dan deret. Di antaranya ada pertumbuhan, juga ada penyusutan. Di bab-bab lain ini akan dibahas menggunakan rumus-rumus yang berbeda dengan yang ada di barisan dan deret. Tetapi untuk kali ini saya akan menggunakan rumus yang memang berada pada barisan dan deret yang kita pelajari sebelumnya. Lanjut saja. Yang pertama yang kita bahas itu adalah pertumbuhan, di mana merupakan perubahan secara kuantitas suatu objek yang pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Dalam arti suku pertamanya akan jauh lebih kecil daripada suku kedua, dan seterusnya. Kita langsung saja ke permasalahan, yaitu kasus 1C, di mana jumlah penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Di sini ada masalah tulisan peningkatan, berarti ini pertumbuhan. Berdasarkan sensus penduduk 2025, jumlah penduduk di kota tersebut 900 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2032. Maka kita mencari di sini dia suku keberapanya dengan cara mencari n. N-nya adalah 2032 dikurang 2025 ditambah 1. Angka n sama dengan 2032 dikurang 2025 itu kan 7 tambah 1 berarti 8. Mengapa ditambah 1? Kayak misalkan menghitung 1, kayak 1 sampai dengan 10. Nah itu ada berapa bilangan? Kan kalau kita ngitung yang 10 dikurang 1 itu kan dapatnya hanya 9 bilangan. Padahal 1 sampai 10 itu ada 10 bilangan, makanya harus ditambah dengan 1. Jadi sama dengan ada 10 bilangan, seperti itu maksudnya ya. Kemudian artinya dalam ini dia ada di suku ke 8 gitu perhitungannya. Maka kita bisa melihat tentukan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada tahun, berarti di sini adalah U ke-8-nya. Nanti kita hitung secara bentuk U8 sama dengan, ini termasuk barisan geometri ya, U8 yaitu A pangkat A dikali dengan R pangkat N-1, berarti 8 kurang 1 yaitu 7, dimana nilai A nya adalah 900.000 jiwa dikali dengan R. Nah di sini peningkatan, yang namanya meningkatkan berarti bertambah 0,02. dalam misalkan gini, kalau saya punya 100, nah terus bertambah 0,2, maka berikutnya yaitu 100 ditambah pertambahannya. Nah pertambahannya itu kan berarti kan 100 dikali 0,02. Dalam hal ini sama dengan 2% ya gitu. Jadi nambahnya berapa gitu. Ini adalah pertambahannya gitu. Ini sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan nilai R sama dengan ya berarti 1 ditambah 2%. Berarti R sama dengan, kalau dibuat desimal, kalau dibuat persen kan dia 102% ya. Karena 1 itu ya 100%, berarti R kalau dibuat desimalnya 1,02. Sehingga R nya kita peroleh 1,02 pangkat 7. Nah ini biasanya menggunakan kalkulator. Kalau nanti ujian tidak menggunakan kalkulator, maka nanti diinformasikan gitu dalam soal 1,07 1,02 pangkat 7 berapa nilainya itu. Nanti biasanya dikasih informasi dalam hal nggak mungkin lah nggak dikasih kalau misalkan gitu ya. Kalau kita cari 1,02 kalau menggunakan kalkulator dipangkat 7 itu hasilnya 1, biasanya dikasihnya sih 3 digit di belakang 1,14
86 berarti 9, nah pembulatan saja biasanya seperti itu. Nah itu nanti 1,149 nanti hasilnya dikali dengan 900.000, maka nanti hasilnya adalah 1.034.100 jiwa. Nah seperti ini. Nanti dalam hal ini berarti di kemudian hari kalau misalkan ada soal mengenai pertumbuhan tidak menggunakan kalkulator, maka nilai ini akan diberitahu, diinformasikan. Tapi nanti diinformasikan ya tidak 1,02 pangkat 7 saja nilainya berapa, tapi nanti ada pembandingnya 1, pangkat 8, nanti 1,02 pangkat 6. Jadi nanti harus cermat yang digunakan yang mana gitu ya. Jadi kan ini berdasarkan pemilihnya, jadi dipilih kan. Kalau sekarang sudah tahu berarti sudah bisa membedakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sedikit tidak respon sebentar ya. Ini tadi soal nomor 1 yang A, sekarang yang B. Nah ini misalkan Anda sebagai siswa menemukan suatu jenis bakteri baru. Ketika ditemukan bakteri tersebut ada 100 unit. Nah ini ada 100 unit. Sedangkan jumlah sekarang, nah sekarang berarti ini UN nya, berarti kita nggak tahu N keberapa. Jika diketahui laju pertumbuhan bakterinya adalah 20%, maka jadi tinggal nambahin 1, jadi 120% kalau R nya. Maka sudah berapa hari bakteri itu ditemukan. Nah kalau sudah berapa hari itu berarti yang ditanya adalah N dikurang 1-nya, jadi pangkatnya. Kan kalau berdasarkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi yang dicari adalah yang pangkatnya, yang ini bukan N nya ya. Nah tuh kita lihat UN nya sudah ada nilainya 249.000. Kemudian A nya pertama kali ditemukan 100.000. Kemudian R nya itu adalah 1 ditambah dengan persentasenya, berarti 20%. Kan 120% ya ini ya, 120% berarti 1,2. Nah, jadi R nya adalah 1,2 pangkat N-1. Nanti yang dicari adalah F pangkat N-1. Ini bentuk ini kan sama saja bentuk logaritma. Jadi bentuk eksponen pertamanya ya. Ini bentuk eksponen. Nah dalam bentuk eksponen kan kayak A pangkat C, nah gitu ya. Sama dengan B, maka bisa dirubah menjadi A log B sama dengan C. Jadi seperti ini. Ini adalah A pangkat C. Sini ada 100.000 nya, kita membagi dulu. Berarti ini kan bisa kita coret seret, berarti sama aja 249 dibagi 100 sama dengan 1,2 pangkat N dikurang 1. Nah ini kan sama nih. Ini adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau disederhanakan kembali kan 2,49 sama dengan 1,2 pangkat N-1. Sama persis ya. Nah dalam hal ini juga pun nanti akan diinformasikan dalam lembar soalnya ya. Dalam hal ini nanti ada soal, itu akan diinformasikan berapa nilainya dari logaritma tersebut gitu. Jadi kalau cara menghitung lebih mudahnya, berarti nanti ini kan N-1 nya ditaruh di sebelah sini, atau kemudian nanti kita rubah langsung ke bentuk logaritma. Log 2,49 dibagi log 1,2. Berarti ini menghasilkan nilai N-1. Nah ini nanti juga dihasilkan, diinformasikan ada log 2,49 nanti dikasih berapa, kemudian log 1,2 hasilnya berapa gitu.
Atau nanti dalam soal juga, karena kalian sudah belajar, adik-adik sudah belajar logaritma, nanti diinformasikan dalam soal log 249 yang dikasih berapa, kemudian yang ini log 12 berapa. Nah ini kita hitung ini dulu ya hasilnya ya. Kalau berdasarkan ini ini berarti kan log dari 2,49 dibagi logaritma 1,2. Nah itu kan pembulatan hasilnya itu 5 lebih. Kalau dihitung tuh menggunakan kalkulator 5003. Nah itu nanti kan pembulatan saja, jadi dibulatkan yang paling terdekat adalah 5. Berarti ini jawabannya sudah ditemukan selama 5 hari. Berarti jawabannya adalah 5 hari. Kenapa jawabannya tidak yang n-nya gitu? N-nya itu menunjukkan dia suku keberapanya gitu. Jadi n itu menunjukkan suku keberapanya. Tapi kalau ditanya berapa harinya ya n-1. Nah kita kembali ke soalnya. Biasanya diinformasikan dalam soal itu adalah lognya, bukan 2,49, jarang. Biasanya diinformasikannya justru log 249, log 12. Nah, kalau misalkan contoh ya, dalam hal ini misalkan log 249. Nah itu misalkan bukan misalkan, dalam kalkulator tuh bernilai 2,396, biasanya 3 digit. Kemudian log 12, nah, misalkan log 12, nah itu nilainya adalah di kalkulator itu 1,079. Nah kalau dulu pakai tabel, sekarang sudah zamannya kalkulator ya, menggunakan kalkulator. Nah jika diketahui seperti ini, sementara adik-adik butuhnya nilainya adalah nilai logaritma yang dibutuhkan. Nah saya butuhnya log 2,49, tapi adanya log 249. Nah adik-adik harus bisa atau pandai konversi. Kayak 249 itu kan artinya logaritma 2,49 dikali 100. Nah gitu adik-adik ya, 2,49 dikali 100. Nah sedangkan dalam logaritma ini masuknya sifat keberapa? Ini masuknya sifat pertama. Kalau yang berdasarkan LKPD ya, bukan berdasarkan buku-buku lain, jadi berdasarkan LKPD yang saya distribusikan ke adik-adik, bahwa kalau perkalian itu sifat yang pertama gitu ya. Jadi nanti ini menjadi, kalau dalam sifat pertama berarti kan kalau perkalian adalah log ditambah dengan log gitu ya, log ditambah dengan log, jadi logaritmanya ditambah gitu kalau dalam perkalian. Kemudian nilainya berapa? Nah nilainya di sini 2,49. Kemudian ini 100. Nah ini adalah logaritma 249. Nah adik-adik di sini ada nilainya adalah 2,396. Kan informasinya yang diberikan ini, jadi dalam soalnya nanti informasi yang diberikannya seperti ini. Adik-adik harus mulai menguraikan. Nah yang dibutuhkan adalah log 2,49 ditambah dengan log 100. Log 100, nah itu karena ini basisnya, ini kan basisnya basis 10, basis 10 kan tidak ditulis, maka log 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. Nah dalam logaritma kan kalau ini sifat keberapa? Ini sifat keempat. Nah sifat keempat ingat ya adik-adik ya, kalau misalkan saya punya A pangkat N logaritma B pangkat M, maka dia akan berubah atau bisa menjadi M dulu, jadi pangkat yang paling belakang per pangkat yang atas tuh, yang depan, dikali dengan A log B gitu. Berarti nanti 2 nya pindah ke depan, 2 dikali log 10 gitu. Yang ini tetap log 2,49, yang ini 2,396. Nah adik-adik juga perlu tahu ini sifat keberapa dalam logaritma. Oh ini sifat pertama, sifat pertama,
sifat ketujuh ya, sifat ketujuh, yaitu yang A log A, di mana nilai A log A itu bernilai 1. Jadi antara basis dengan numerus nilainya sama, maka hasilnya 1. Berarti 2,396 sama dengan log yang ditanya, yaitu 2,49 ditambah 2 kali 1, yaitu 2. Sehingga kalau saya mau mencari log 2,49, maka 2,396 ini kan plus ya, plus 2, maka dikurang 2. Maka log dari 2,49 itu adalah 2,396 dikurang 2. Nah ini juga nih adik-adik kelas 10 tentunya belum semuanya mahir pengurangan bentuk desimal, jadi perlu diperhatikan 2,396 bukan ditaruh di angka di bawahnya 2, di bawahnya 6, bukan ya, tapi justru di bawahnya 2, karena 2 itu dituliskan kalau dalam koma 2,0. Nah di sini ada 3 digit ya, 00 juga nggak masalah. Nah ini kemudian dikurang 6 kurang 0, 6, ini 9, ini 3, dan 2 kurang 2, 0. Jadi logaritma dari 2,49 itu senilai dengan 0,396. Nah perlakuannya juga sama dengan log 1,2. Kita tulis kayak log 12. Log 12 itu log 1,2 dikali 10, ya kan? 1,2 dikali 10 itu kan 12. Nah ini juga sama, nanti jadi log 1,2 ditambah log 10, dimana ini adalah log 12. Log 12 informasinya adalah 1,079. Ini adalah log 1,2 ditambah log 10. Log 10 itu kan sudah masuk langsung sifat ketujuh. Sifat ketujuh nilainya 1, sehingga log 1,2 itu adalah 1,079. Di sini plus 1, maka berubah min 1. Maka log 1,2 itu adalah 1,079 dikurang 1, yaitu 0,079. Baru nanti adik-adik mulai cari berarti nilainya berapa tadi. Oh pembagian, berarti tinggal nanti 0,396 per log 1,2 kan 0,079. Nah itu hasil pembagian. Nah ini juga adik-adik juga harus paham ya, kayak misalkan tadi hasilnya adalah 0,396 dibagi 0,079, itu kan bingung sama komanya. Nah di sini koma 3 digit, nah hilangkan 3 digit koma yang tadi 396 ya, 396 per ini jadi 0,79 jadi 790. Nah pembagian, nah ini adik-adik harus mulai paham pembagian. Pembagiannya adalah pembagian seperti itu ya. Nih apa ini lognya, silakan tinggal membagi sendiri, berarti 0,79. Nah jadinya seperti ini. Ini kan kalau paham, bukan 790 kan dikali ini, berarti ini 79 saja. Nah ini dihapus. Nah oke. Salah penulisan tadi kan 3 digit, kecuali kalau 0,79 ini kan 0,079, jadi hanya 79 saja. Nanti adik-adik tinggal membagi 396 dibagi 79. Nah itu kan kalau 79 kali, pertama kan kalau saya mah mengajarkan adik-adik itu kali 5 dulu. Kalau kali 10 kan 790 lebih, berarti separohnya kali 5, berarti 79 kali 5, berarti ini 5, kemudian 4, 45 ya, 7 kali 5 35, 35 tambah 4 39. Nah ini kan mendekati, kalau 6 pasti lebih, berarti ini jawabannya 5, yaitu 395. Nah ini kan pasti koma sekian, ini kan berarti 1 titik-titik. Nah yang kita butuhkan hanya ini, jadi jawabannya adalah 5 hari ya. Semoga bermanfaat. Kita coba lanjut ke soal terakhir.
soal terakhir ini bukan soal terakhir ya, soal terakhir itu soal peluruhan. Ada 2 soal terakhir di sini. Di masalah peluruhan, kalau tadi pertumbuhan berarti makin naik, kalau ini berarti secara kuantitas dia akan mengalami perubahan turun, berarti suku pertama akan jauh lebih besar daripada suku kedua dan lama-lama mengecil gitu ya. Kita masuk langsung ke kasus 2C nya. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2020 harganya 500 juta. Mesin tersebut mengalami penurunan atau penyusutan harga sebesar 5%, berarti harganya makin turun, makin jatuh setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun sekarang. Nah, sekarang ini kan tahun 2025. Nanti kalau misalkan video ini di tahun sekian lagi, berarti harus berganti. Sekarang di sini maksudnya adalah 2025. Berarti kita bisa menghitung suku keberapanya, berarti 2025 dikurangin 2020. Jangan lupa ditambah 1, maka nilai N nya sama dengan 6 ya, berarti dia ada suku ke-6. Nanti yang dimaksud adalah U6 dalam soal ini. Kemudian R nya itu adalah P nya kita dapat persentasenya 5%, karena penyusutan berarti pengurangan 1 dikurang 5%, sehingga R didapat 100. Ini kan 1 kan 100%, dikurang 5 berarti 95%, berarti nanti R nya sama dengan 0,95 kalau dalam bentuk pecahan desimal. Karena yang ditanya adalah U6, maka rumus secara geometri adalah AR pangkat 5. Maka bisa kita peroleh awalnya 500 juta lah saya tulis ini, kemudian dikali dengan R nya 0,95, nanti dipangkatkan 5. Ingat ya, U6 itu AR pangkat 6 kurang 1 berarti 5 gitu ya. Maka kita akan memperoleh, nah ini nanti dalam soal pun ini karena tidak boleh menggunakan kalkulator, maka nanti nilai ini pun diberikan. Nah, nilai ini diberikan. Jadi kalau kita hitung nanti kayak berapa? 500 juta yaitu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ini 500 juta dikali dengan 0,95, pangkatnya adalah 5. Oke, berarti nanti sisanya, jadi harga sekarang itu adalah 380.468,8 berarti 69, nah 69 rupiah gitu. Berarti harganya harga terbarunya harga terkininya setelah mengalami penyusutan yaitu 380.890.469 rupiah gitu ya. Nanti dalam soal ini akan diberitahu nilainya, misalkan berapa itu 0,95 pangkat 5, nanti diinformasikan nilainya. Di dalam informasi adalah 0,95 pangkat 5, nanti hasilnya adalah ini, hasilnya adalah 0,774. Nah misalkan gitu, 3 digit biasanya. Terus nanti juga ada nanti 0,95 pangkat 4 pangkat 6, nanti informasi. Nanti juga ada nilai 1,05 sebagai pengecor, nanti ini pangkat 5 juga. Terus nanti ada lagi 1,05 pangkat 6. Jadi dibuat beberapa pengecor ya, dimana tujuannya adalah biar kalian itu harus lebih teliti dalam menghitung. Nah ini berapa nanti diinformasikannya seperti ini. Jadi nanti kalian harus jeli apakah ini maksudnya peluruhan atau penyusutan atau pertambahan atau peningkatan tadi ya, atau
Jadi peluruhan itu sama dengan penyusutan, susut, meluruh, berkurang gitu. Kalau pertumbuhan kan pertambahan, terus jumlahnya naik, gitu. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir di part yang ke-6 ini, yaitu penyusutan seharga suatu barang setiap tahunnya adalah 12/1/3% dari harga tahun sebelumnya. Berarti persentase penyusutannya sudah ada. Pada tahun keberapa harga barang tersebut kurang dari setengah dari harga pada saat barang tersebut dibeli. Berarti informasinya mintanya seperti itu. Berarti tahun keberapa, berarti yang pangkatnya yang N-1 nya yang ditanyakan gitu. Berarti ini UN itu mintanya adalah kurang dari setengah harga beli. Harga beli kan U1 atau A, setengah dari A gitu. Padahal kita tahu rumus UN itu adalah AR pangkat N-1 ya, berarti kan kurang dari setengah dari A. Nah, ini kan karena sama-sama A tanpa mencari nilainya berapa, ya ini bisa saling mencoret kiri dengan kanan, sama-sama huruf A. Maka nanti yang dimasalahkan adalah R pangkat N-1 kurang dari setengah. Jadi nanti yang dicari adalah N dikurang satunya ya. Jadi pada tahun keberapa, bukan suku keberapanya gitu dalam soal ini. Oke, kita lihat nilai R-nya berdasarkan soal ini adalah persentasenya P-nya. Berarti 12 kalau jadiin pecahan biasa itu kan, ini kan pecahan campuran. Kalau jadiin pecahan biasa atau pecahan tunggal, 12 kali 3 36 tambah 1 37. 37 per 3%, berarti kan sama aja per 3 dikali per 100, jadi 37 per 300 gitu ya. Nah, kemudian kalau menentukan nilai R itu karena di sini adalah prosesnya penyusutan, berarti kan sebenarnya menghitung 100% dikurang 12 1/3% atau 1 dikurang 37 per 300. Ini kalau dihitung, ini kan sama, dari bawahnya 300 kali 1, berarti ini 300 per 300 dikurang 37 per 300. Nah, R menghitung 300 dikurang 37 itu 263 per 300. Ini nilai R nya ya. Berarti ini 263 per 300 pangkat N-1 kurang dari 1/2. Nah, ini kan sama seperti tadi. Nah, berarti kan ini ada N-1 kurang dari ya, kurang dari ini. Berarti kita langsung log 1/2 ini ya, log 1/2 dibagi, nah kan dibagi berapa, dibagi berapa log 263 per 300 gitu. Jadi seperti ini. Oke, ya. Oke, kita lihat. Berarti ini N dikurang 1 kurang dari, nah ini log yang kita hitung adalah, ingat ini sifat keberapa dalam logaritma. Nanti juga diinformasikan lognya, log ini berapa gitu ya. Log ini termasuk sifat logaritma kedua ya, yang ada bentuk per, dimana ini menjadi log 1 dikurangin log 2. Kemudian yang ini juga sama, sifat kedua yaitu log 263 dikurangin log 300. Nanti dalam informasi dalam soal itu yang diberikan nanti adalah log 2 nilainya berapa, kemudian log 2,63 itu berapa, kemudian jadi kebalikannya log 3 itu berapa. Kayak ini nanti kita hitung lagi ya. Berarti ini kan N dikurang 1 kurang dari, kalau dihitung nanti hasilnya itu kita peroleh
5,26. Berarti N dikurang 1, nah itu maksudnya berapa yang kurang dari 5,26? Berarti 5. Berarti pada tahun keberapa? Ya berarti tahun kelima. Kalau itu hitungannya, nah N-1 nya. Kalau dihitung suku keberapanya ya suku ke-6 pastinya. Nah gitu ya. Kan N-1 nya itu adalah 5. N-1 nya adalah 5. Kalau tahun itu kan berarti ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu. Tahun kelima berarti itu kan suku pertama, berarti kan belum ada penyusutan. Jadi kayak misalkan pertama belum menyusut ya kan, yang kedua berarti ini kan ini adalah tahun pertama, ini tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ketiga, kemudian tahun keempat, kemudian tahun kelima gitu. Jadi ini 1 tahun pertama penyusutannya, 1 tahun ini 2 tahun kedua pertama, begitu seterusnya. Berarti dalam soal di sini pada tahun keberapa, yaitu berarti yang dibicarakan adalah setelah 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, setelah 5 itu adalah tahun ke-6 jadinya. Jadi yang ditanya adalah tahun ke-6 nya. Jadi ini kan setelah 5 tahun berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah 5 tahun dari pembelian gitu. Berarti pada tahun keberapa? Tahun ke-6 gitu dari awalnya. Kalau dilihat berarti sama aja, yang ditanya adalah suku ke-6 nya gitu ya dalam hal ini. Oke, kalau nanti dalam informasi dalam soal itu yang diberitahu adalah log 2. Jadi lognya itu tidak akan sesuai dengan bentuk tulisan 263, ya tidak ditulis 263 tapi 2,63 nya. Log 300 yang ditulis ya hanya log 3. Berarti kalau misalkan ditanya log 300 ya nanti adik-adik harus mulai kreativitasnya. Log 300 kan log 3 dikali dengan 100. Nah berarti nanti ini sifat ke-1 ya, log 3 ditambah dengan log 100. Log 100 itu kan nilainya 2. Berarti nanti misalkan di sini dapatnya logaritma 3. Misalkan informasi dikasih tanya log 3 nya adalah 0,477, kita warna berbeda lah. Nah, misalkan merah 0,477. Berarti di sini 0,477 ditambah dengan log 100 itu 2. Berarti log 300 itu ya 2,477. Nanti dihitung di sini. Berarti ini adalah 2,477. Nanti log 263 pun juga sama. Seperti itu. Ya, itu adalah pembahasan kita di part yang terakhir. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya berbagi untuk inspirasi.